Ya. Kita di seri kemarin cukup ambiar dengan front wing yang patah gitu kan. Ada, ya udahlah, intro dulu. Oke, kita lanjutkan ke seri selanjutnya, yaitu di Belgia. Kalau prediksi gua, kalau kita nggak ngebadut lagi kayak kemarin dengan front wing yang patah gitu, tebakan gua kita bisa bersaing di paling nggak 5 besar lah untuk ya di sirkuit ini sih. Kayak yang gue bilang di beberapa seri sebelumnya gitu kan, kita tuh sebenarnya angin-anginan gitu, tergantung sirkuit coy. Tapi kalau gue di Belgium sih pede-pede aja, soalnya ya bisa lah nempel-nempel gitu. Itulah, kita lihat aja, siapa tahu benar, siapa tahu salah. Oke? Oke, untuk kualifikasinya cerah ya, itu sangat mendukung gitu, nggak kayak sebelumnya sangat-sangat ambiar. Oke, kita seperti biasa ngeload settingan kita buat F2. Jangan lupa ya, aerodinamikanya kita sedikit turunin karena untuk sirkuit ini butuh low downforce, tapi buat nikung juga masih enak ya. Oke, langsung aja kita gas ke. Kita habis keluar bus stop Siken, kita masuk tikungan pertama dengan harus banyak perhitungan biar nggak kebablasan. Oke, aman. Kita masih ya 1-2 sama Aelot. Oke, gua terlalu dalam tadi ngambil tikungan. Kita masuk Eurus. Oke, aman, nggak dapat warning. Harusnya sih kita bisa sabar ya tadi ya. Tapi oke lah, kita aman di Eurus. Oke, gue takut penjahit situ melintir. Rawan, Cuk. Kalau curve situ tadi rawan. Oke, kita menuju pohon. Apakah kita bisa meninggalkan lawan-lawan kita di belakang? Terlihat belakang orange. Apakah itu King? Apakah itu teammate kita? Nggak tahu. Warning 1 nggak masalah. Kita pasti 1 Mas Yan. Jangan sombong dulu. Ntar mah KO baru tahu. Oke, jaraknya masih aman sih sejauh ini mah, nggak yang deket-deket amat gitu kan. Oke, di sektor 3 kita juga bagus. Sektor 2 maksud gua. Dan kita tinggal ngegas santai aja. Ya, jaraknya cukup jauh kalau di map sih. Kayaknya mah ya kita easy aja gitu buat posisi 1 gitu kan. Apakah kita bakalan cerita masalah perform lawan di masa mendatang gitu kan? Oke, bagus. Posisi 1. Oh iya, jelas dong. Kayak yang kita bilang atau gua omong tadi kan, kita tuh angin-anginan. Gua cukup pede di sirkuit ini, tapi sayangnya nggak sama teammate kita. Dia dari posisi 13. Sebenarnya dia bagus sih, cuma nggak tahu ya, di dry race ini udah 3 kali dry race itu dia ada di posisi top 15 doang gitu. Ya udahlah ya, kita langsung ke race-nya. Siapa tahu kita ngantuk lagi nih race. Apakah kita bakal ngantuk di race kali ini? Ya, lihat aja lah.
It's Saturday, and that means we're preparing for today's Formula 2 event here in Spa. As the cars are being prepared, let's join them trackside for the start of what promises to be a terrific race. So here we are again, a whopping 4.35 miles of track here at Spa, featuring long straights, some seriously fast corners, and some massive elevation changes. This is a track that routinely delivers high-quality racing, and we'll be hoping to see just that from our young F2 drivers today. Davide Valsecchi joins me today. Davide, Spa is a favourite for fans and drivers alike. What tips would you have for these young drivers today? Always a pleasure to be here, Alex. Who doesn't love Spa? I wish I was down there racing today. I would say there's a lot of places to overtake on this circuit, so be patient on that first corner. Try and get through it safely, get a good exit, and get in the right position to attack at the end of the main straight. Here is the grid for today's race, which will be starting shortly. Strong lines up on pole position, with Jordan King alongside. Looking down the rest of the grid, we have Aylot, Schumacher, Antoine Hubert, and Mazepin, Alesi, Joe, Matsushita, Nick De Vries, Correa, Galeo, Dorian Boccolacci, and Delatraz, Sete Camara, Giotto, Latifi, and Tatiana Calderon. Boschon and Mahavir Raghunathan starts from the back of the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Just 3 races left. You can still win the driver's title, but you need a strong performance. Come on, let's give it our best shot. Oke. Tadi sekilas gua ngeliat juga untuk posisi champions kita WDD maksud gua. Gue di posisi kedua dengan beberapa poin tadi ya gue lihat. Ya kayak prediksi gue palingan race kali ini ngantuk sih. Karena ya kita di depan mah udah pasti gitu. Yo 1, 2, 3 go. Oh. Udah pasti nih mah ngantuk coy race-nya mah. Kita udah depan mah ya udahlah kita cerita aja gitu kan ya, sembari mendaki bukit dan melewati lembah, kita cerita lagi nih ya kan soal F1 lah, siapa tahu ada hal menarik gitu, kayak misalkan beberapa tim gitu ya, itu untuk musim depan itu belum ada. That's a decent start. Good job. Belum ada driver 1 atau 2 driver gitu ya. Pokoknya masih kekurangan driver lah, belum mengumumin siapa driver yang bakal membalap di timnya gitu. Sebenarnya kayak Alpine itu sebenarnya udah memastikan kalau Pierre Gasly itu ya bakal stay di tim mereka, tapi ya untuk teammate-nya masih belum ya, karena kayak yang kalian tahu itu Ocon tuh ditendang coy. Nggak tahu kenapa ya Ocon tuh dibenci coy, tapi untungnya dia masih dapat seat loh coy. Si Haas itu mau gitu nampung Ocon gumonya herannya. Tapi ya udahlah ya, itu mungkin jalan hidup Ocon pindah-pindah tim gitu ya. Kayak selalu beruntung aja gitu hidupnya, masih lebih mending gitu kan. Tapi kalau untuk teammate-nya Gasly gue belum tahu. Terus mana ya, Sauber juga kayaknya belum ya, untuk mendampingi Nico Hülkenberg itu masih belum tahu siapa. Kayak kemungkinan besar sih tetap Bottas ya, kemungkinan besar, tapi ya gue nggak tahu sih. Ntarlah kita lihat update-nya siapa aja pembalap yang belum isi kursi di beberapa tim gitu. Oke, kita kembali melewati ini ya, mendaki bukit melewati lembah, menaiki Urech, naik ke puncak Urech. Nggak tahu bacanya gimana, entah Urech entah Urech ya. Tapi kayaknya kalau gua baca di
gua ini di Google sih bacanya Urus ya. Urus. Kita di sektor 1 bagus, ungu sih. Ini masih lap 2 sih, tapi ya semoga bertahan gitu kan, nggak kayak seri apa gitu gua lupa ya. Kita sangat sombong gitu kan, sangat jumawa sekali. Ujung-ujungnya di lap akhir juga kesalit sih ya. Ya udahlah ya. Untuk posisi belakang 1,8 ya cukup jauh sih. Kita juga kayaknya masih bisa lebih menjauh ya. Kalau kita nggak terdistraksi sama kita kalau ngomong. Oke, kita lanjut fokus balapan. Sebenarnya gua ngantuk ini. Waduh, nggak ada yang ini nih, nggak ada yang ngejar soalnya ngantuk banget anjay. Ya 1,9 lah, 1,6 oke. Fastest lap. That's a new fastest lap of the race. Kita ini di leaderboard tuh bersaing sama siapa sih? Sama King dah. Soalnya King tuh kayaknya merangsek di posisi depan terus gitu. Kita kembali menaiki bukit melewati lembah gitu. Oke. Kita punya 6 lap yang sangat membosankan, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Oke, ngomong-ngomong soal F1 2025 gitu. Kemarin sih gua lihat-lihat YouTube dengan channel YouTube, gua lupa apa ya, F1 Speed Indonesia kalau nggak salah. Gimana nih menurut kalian ya soal Alpine yang ditinggal sama Renault? Gimana nih buat para fans Alpine? Apakah kalian masih aman setia dengan Alpine? Tapi sayang sih kalau Renault bener-bener apa ya keluar gitu kan. Soalnya mereka juga udah ngembangin, kalau sedikit info ya, itu mereka juga udah sedikit ngembangin mesin buat tahun atau musim 2026 gitu. Ya ibaratnya kayak tinggal apa ya, sedikit sentuhan finishing, habis itu diuji coba kan. Tapi isu-isunya tuh Renault mau hengkang gitu, dan ya gimana ya, sangat disayangkan gitu. Kayak kalian tuh udah ibaratnya nih ya, kalian tuh udah capek-capek kerja gitu kan, apalagi para engineer-nya gitu udah membangun mesin, tapi ya keluar malah sayang sih pokoknya mah, sayang sumber daya gitu. Tapi kalau ya itu keputusan Renault secara mutlak sih ya emang nggak bisa apa-apa gitu kan. Kemungkinan Alpine juga harus nyari supplier mesin gitu. Dan yang isunya lagi yang paling bukan paling sih sebenarnya, yang kayak bersedia menyuplai itu ya Mercedes. Secara untuk Ferrari nggak tahu ya kenapa, mungkin belum mau menambah tim customer kali ya. Terus kalau Red Bull ya mereka udah jatuhnya udah kayak eksklusif lah, pakai RBPT gitu kan, Red Bull Powertrain. Kalau Aston Martin kabarnya sih udah fix ya, mungkin pakai Honda, mesin Honda gitu kan. Honda ada apa nih? Kenapa balik lagi di 2026? Gitu. Setelah di 2021 mengumumkan keluar dari F1 gitu kan. Ada apa dengan Honda? Ya, yang jelas mah emang balapan nggak bisa diprediksi ya. Yang kayaknya kemarin anteng-anteng aja, tapi ternyata
minggu depan udah ada kabar gitu. Emang susah ditebak ya musim kali ini. Kayak Hamilton kemarin tuh, itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba wah pindah ke Ferrari aja. Gua kan sebagai fans Mercedes dan fans Ferrari kan sangat bertanya-tanya gitu, ada apa nih? Kenapa nih Hamilton pindah? Padahal oke, kita fast lap lagi, bagus. Padahal kalau dipikir-pikir ya Mercedes tuh ya sebenarnya Ferrari juga performnya udah bagus sih tahun ini. Mercedes juga oke. Cuma emang Mercedes tuh kalau ada regulasi baru tuh bukan selalu sih, tapi kayak lebih bagus buat apa ya, improve-nya gitu, mengembangannya. Itu mesin sih, tapi mesin ya. Kalau secara aero mungkin ya masih kalah sih kalau ada regulasi baru lagi. Tapi tetapi itu 2026 juga salah satu regulasi yang berubah bukan cuma mesin sih, ya kan, aero juga berubah. Untuk front wing lagi, ya untuk front wing tuh lebih lebih diperpendek. Dan untuk rear wingnya setelah dilihat-lihat kembali seperti F1 lama gitu, yang kanan kirinya ada ini kayak ada apa sih namanya, end plate ya. Dan yang paling mencengangkan adalah akhirnya DRS itu dihilangkan, tidak digunakan kembali. Dan ya itu adalah wacana yang udah lama, yang isu-isunya bakalan diterapin di di ground effect era awal, tapi ternyata ya baru direalisasikan di 2026. Tapi menurut gua ya itu cukup ekstrim sih. Kenapa? Ya tanpa DRS juga untuk mau overtake menjadi lebih susah. Walaupun itu bukan pakai, tapi sebagai gantinya itu pihak Formula One mengembangkan air aktif. Jadi ketika di tikungan sayapnya bisa turun untuk mendapatkan downforce yang cukup, tapi ketika di lurusan bisa diaktifkan aeroaktif untuk mengurangi hambatan. Itu salah satu inovasi juga untuk manajemen baterai yang tadi yang sebelumnya gua bilang itu kan, kalau sumber listrik di mobil F1 itu bukan sekarang tapi regulasi baru itu ya cuma MGUK, karena MGUH itu dihilangkan aja. Saking ngantuknya kita ngomong nggak jelas sampai kita batuk. Ya lanjut lah ya. Ya tadi itu aeroaktif salah satunya adalah untuk menghemat bahan bakar. Bukan, maksud gua baterai ya, baterai. Dan sebagai gantinya DRS, gue lupa nama fitur atau ya pokoknya sebagai ganti DRS sebenarnya ada, tapi kalau pendapat gue dan menurut gue secara pribadi peruntukannya sama kayak fanbus. You've been awarded a time penalty for that last incident. 2 detik nggak ngaruh saya, 2 detik nggak ngaruh asli, 2 detik nggak ngaruh. Bisa sedikit sombong kita. 2 detik nggak ngaruh deh. Udah mah itu 6 detik dikurang 2 detik masih ada 4 detik. Oke, mungkin obrolan kita sampai sini karena kita ya seperti yang gue bilang pasti balapan kita ngantuk ya. Oke, DOTD-nya adalah Mahathir. Ya. Oke, walaupun kita yang menang sebenarnya gue pengen skip aja sih.
I can see them on their way out to the Okay, podium let's skip. now. Campos have come a really long way in this sport, and what a special race. And now, let's take a... Oke, kita posisi pertama walaupun kita dapat penalti 2 detik di akhir-akhir tikungan, tapi ya nggak masalah ya, nggak ngaruh sih. Aman. Very difficult. Oke, I'll say teammate kita Jordan juga is cool under ternyata pressure dia and made the most of a difficult race today. berusaha semaksimal mungkin. Dia dapat posisi 10. Dia lumayan lah, plus 1 poin buat tim kita. Oke, kita lihat standing. Sementara poin kita 64, berjarak 3 poin sama King. Untuk driver, untuk bukan driver, tapi tim standing ya kita masih acak lah ya. Di posisi pertama dengan 96 poin, ya lumayan. Ya mungkin pembicaraan kita cukup sampai sini karena emang race-nya udah selesai. Kita lanjut ke race berikutnya, nggak tahu di mana. Oke, kita lanjut ke seri berikutnya. Bye.